Bagaimana sih penyelesaian sengketa merek? Apa sih maksud dari merek itu? Berdasarkan pasal 1 ayat 1 nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram. Bagaimana penyelesaian sengketa merek? Pada pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa pemilik merek dapat mengajukan gugatan dengan tuntutan berupa gugatan ganti rugi dan atau B. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Untuk tuntutan ganti rugi, untuk perbuatan melawan hukum tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP R. Namun pada pasal 1365 KUHP R hanya menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Sedangkan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek diatur lebih lanjut dalam pasal 84 ayat 1. Pasal 84 ayat 2 memberikan wewenang kepada hakim bahwa hakim juga dapat memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak. 3 jenis merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek dagang, merek jasa, merek kolektif. Penetapan sementara pengadilan. Ketentuan mengenai penetapan sementara pengadilan mengalami beberapa perubahan dari undang-undang sebelumnya, UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek. Pasal 94 yakni berdasarkan bukti yang cukup pemilik merek yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek ke jalur perdagangan. B. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar, dan D. Penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Tata cara dan persyaratan permohonan penetapan sementara diatur dalam pasal 95 yang menyatakan bahwa permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga dan alur selanjutnya sesuai pasal 96. Ketua Pengadilan Niaga harus menunjuk Hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara dalam jangka waktu paling lama 2 hari sejak diterimanya permohonan. Setelah dilakukan penunjukan, Hakim Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 hari setelah tanggal penunjukan, harus memutuskan untuk menolak atau mengabulkan permohonan penetapan sementara. Surat penetapan sementara pengadilan sebagai hasil dari dikabulkannya permohonan dari pemohon kemudian diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan. Kemudian pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara dipanggil oleh pengadilan niaga untuk dimintai keterangan yang kemudian pihak tersebut dalam waktu paling lama 7 hari sejak tanggal diterima surat panggilan selanjutnya dapat menyampaikan mengenai keterangan dan bukti tentang merek. Pasal 97 ayat 3 menetapkan bahwa Hakim Pengadilan Niaga harus sudah membuat putusan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara. Apabila penetapan sementara pengadilan dikuatkan, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu
Uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan. Pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek. Pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan apabila penetapan sementara pengadilan dibatalkan, maka uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara.